Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, ini adalah video part terakhir untuk hari ini ya, di tanggal 8 bulan Juni 2022. Kita langsung aja, biar nggak bertele-tele. Yang pertama, saham BP. Nah, BP hari ini canggih, naik 9%, 9,1. Targetnya 122-nya belum tercapai, 166-nya udah ya. 166 sudah tercapai. Nah, next 122. Kalau besok lanjut berarti 122 harusnya bisa kena. Lalu 127. Nah, nextnya berapa lagi sih? Nah, kita cari dulu. Wah, ini masih. Nah, ada di 156 nih. Sampai nggak ya? Nanti kita lihat ya, 156 dan kita pakai 156 aja deh. Oke. Next target 156. Oke, bagi yang udah punya, jangan lupa naikkan trailing stopnya di bawah 116, misalkan di 115 atau 114 ya, buat yang sudah punya. Atau buat yang baru masuk juga boleh. Kita pakai 113 aja. Oke. Kita jadikan sebagai trailing stop. Nah, buat yang belum punya boleh masuk besok kalau misalkan dia masih lanjut dan misalkan di harga bidnya udah ada yang tahan di bawah 119, misalkan di 118 ke bawahnya itu udah ada yang tahan dan lotnya juga jauh lebih besar daripada bidnya, jumlah bidnya lebih besar daripada overnya. Boleh ikut ambil posisi di harga tersebut di harga 120. Targetnya bisa langsung pakai harga 127 dan 156. Untuk stop lossnya boleh pakai 113 ya. Nah, kita lanjut aja langsung. Ini karena BP juga kita udah ngikutin dari, sebetulnya kalau saya ngikutin dari waktu doji di sini. Oke. Lanjut ke saham Bumi. Nah, Bumi hari ini nggak berhasil tembus stop box. Dia mentok di 59. Trading plan-nya masih dipakai. Kalau misalkan besok lanjut tembus ke 60, boleh ambil posisi di saham Legend ini. Oke. Stop loss masih sama, boleh di 54 atau 53. Untuk targetnya di 63 dan 68 dulu. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Sliss. Sliss saya kira hari ini nggak kenceng-kenceng amat naiknya. Ternyata hari ini peminatnya banyak. Tapi sebaiknya tunggu Sliss bergerak di atas 414 dulu, takutnya besok diguyur lagi. Ya, kita pantau dulu Sliss besok, masih boleh dipantau. Ini masih ada peluang untuk naik lagi, paling nggak ya bisa dapat 20%, 15% atau bahkan 5%, masih ada kemungkinan. Nah, kalau misalkan Sliss 1-2 hari ke depan bergerak terbatas, nggak yang kencang-kencang amat, selama di atas 114 teman-teman boleh ikut ambil posisi ya. Boleh dipantau lagi besok. Mengingat hari ini pergerakannya nggak tiba-tiba, saya udah mantau di waktu dia 4%. Ini mau naik atau enggak ya, ternyata dia naiknya cukup kencang. Besok masih boleh dipantau. Jadi kalau bisa di atas 414 teman-teman boleh ambil posisi. Tapi stop lossnya juga jangan lupa ya. Stop lossnya jangan lupa sekuat berapa teman-teman, 4%, 5% atau 6%, boleh pakai stop lossnya di presentasi tersebut. Kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu Cevin. Nah, Cevin udah 2 hari. Kemarin juga saya udah ngeliat saham ini. Tapi karena kemarin nggak sempet saya buat reviewnya, jadi hari ini aja, ya udah nggak apa-apa. Nah, hari ini dia menguat lagi 6,11%. Kalau misalkan besok lanjut, boleh ambil posisi di 280, targetnya di 290, 300 dan 312. Stop loss boleh pakai 352. Ini Cevin sudah berhasil breakout ini ya, top box di tanggal kemarin 7. Top boxnya itu sebelumnya di harga, harga top boxnya itu high hari ini, high kemarin 244. Nah, dia berhasil tembus 244, langsung lanjut. Ini masih boleh diperhatikan untuk Cevin, bukan Cepin ya.
Cevin. Nah, ini beda nih, takutnya kebalik sama Carun Pohvan. Ini Klipan Finance, boleh dipantau besok. Yang berikutnya adalah Unilever. Nah, Unilever hari ini padahal sempat break out of box 4.890 ya. Sayangnya nggak berhasil dan dia close persis di atas sama dengan harga top box. Nah, kalau besok dia lanjut boleh nih teman-teman ambil posisi di 4.900 ya. Ini masih jadi trading plan-nya masih sama. Ini kan kemarin kita udah bahas dari waktu dia rebound di tanggal 31 Mei. Nah, ini dia mulai sideways, kan udah kita bahas ya, sideways. Nah, hari ini dia berhasil breakout. Besok boleh dipantau, kalau misalkan dia bisa bertahan di 5.050, ini akan lebih bagus lagi. Oke, atau target mau dijadikan target juga boleh. Atau masih ada teman-teman yang hold, yang beli dari bawah, masih boleh hold. Oke, lanjut ke saham WIRG. Nah, WIRG hari ini rebound ya. Ini juga candlenya bagus. Hari ini candlenya positif. Apakah dia besok bisa lanjut atau enggak? Nah, kalau teman-teman yang udah ada yang beli di saham ini, maksudnya beli buy on weakness atau buy on support, masih bisa hold selama dia nggak turun di bawah 725. Nah, kalau dia turun ke 725, di bawah 725 atau ke harga 720 atau 715, sebaiknya teman-teman keluar dulu, loncat dulu. Jangan disayang-sayang, mendingan cari saham yang lain. Tapi kalau besok dia naik, teman-teman masih boleh perhatikan, apalagi dia bisa naik di atas harga, misalkan dia bergerak di atas harga 875, itu bagus. Nah, sekarang harga 875 sebetulnya jadi targetnya dia untuk naik ke atas. Ya, ini juga week ini salah satu saham yang di request oleh teman-teman di grup Telegram ya. Oke, kita langsung ke saham yang berikutnya yaitu MEDC. Medco. Nah, Medco juga saya bahas dari tanggal 6 karena dia berhasil break top box. Hari ini dia menguat lagi nih 5,6%. Targetnya juga udah kena. 650-nya 635 kan udah kena, terus 650 kena. Apakah dia akan lanjut ke 690? Besok boleh dipantau lagi. Dan yang udah masuk kemarin misalkan di tanggal 6 udah ada yang masuk atau di tanggal 7 udah ada yang masuk, jangan lupa untuk trailing stopnya dinaikkan ya. Di bawah low hari ini juga boleh. Misalkan misalkan turun 1 tick teman-teman exit. Kalau yang beli di tanggal 6, tapi kalau beli di tanggal 7 masih stop loss di bawah top box. Top boxnya itu ada di harga 610, berarti teman-teman bisa pakai stop loss di 605 ya untuk Medco. Itu saja. Kalau yang baru masuk masih pakai 605. Nah, targetnya 690. Apakah 690-nya tercapai? Lalu ke 735 masih boleh kita perhatikan bersama-sama. Ya, ini udah dua targetnya udah tercapai. Saya tutup dulu, saya hapus dulu. Kalau yang mau beli besok, mau ikutan saham ini, beli aja di atas di atas close-nya hari ini di 665. Kalau dia masih mau lanjut. Oke, ini untuk MEDC. Next, ENRG. Nah, ENRG open gap up lalu turun, sempat naik dulu ke atas pagi sampai dengan harga 314, lalu turun sampai dengan harga 278 dan berhasil naik lagi dan close di harga 294. Nah, buat yang udah punya stop loss selama stop lossnya atau trailing stopnya teman-teman bisa pakai 276 atau bisa juga pakai di bawah moving average bisa pakai 262 ya. Kalau misalkan dia turun lagi besok di 262 udah keluar, atau mau ya udah kalau dia turun ke di bawah 276 ya keluar aja gitu ya.
Ini saya tulis aja langsung buat, karena ini udah naik ya, 276 atau 262. Ini bisa dijadikan stop loss ataupun trailing stop buat yang sudah punya, atau stop loss buat yang baru beli. Yang kalau yang baru beli boleh pakai harga 262 sebagai stop lossnya, atau pakai 276 juga boleh kalau nggak mau terlalu jauh. Oke, kalau misalkan dia lanjut gimana? Kalau misalkan besok dia lanjut, kalau dia bisa tembus ini harga 304, ini akan sangat bagus. Apalagi dia bisa tembus lagi di harga 318. Jadi selama dia masih bergerak di atas harga close hari ini, misalkan di besok ini kan harga close-nya di 294. Nah, kalau teman-teman mau ambil posisi ikutan masuk, boleh nih di 296. Dari 296 sampai dengan di atas high-nya hari ini, boleh ambil posisi di 316. Jadi yang mau ikutan, mau lanjut 296, lebih bagus lagi di 316. Berarti dia sudah breakout high sebelumnya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia turun ke bawah, di bawah 276, ini mesti hati-hati. Dia bisa turun lagi, dan turun lagi, atau rebound nanti di harga 266. Ini masih boleh dipantau. Oke. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu Elsa. Nah, Elsa juga udah saya bahas dari tanggal 2. Nah, ini udah tanggal 2, hari ini dia menguat lagi 1,8%. Nah, targetnya yang 334 udah tercapai, sudah kena, tapi dia close di bawahnya. Belum bisa close di atas 334. Nah, kalau misalkan lanjut, teman-teman boleh beli di atas 334, beli di 336. Boleh. Untuk targetnya di 348 dan 356. Ya. Terus yang baru punya stop lossnya di mana? Nah, kalau yang baru punya stop lossnya bisa pakai di 316 atau di bawahnya 314, masih sama. Ini adalah support yang kuat nih di 318. 318 ini support kuat. Nah, tapi di sini masih ada top box. Kalau misalkan teman-teman mau pakai 316 juga boleh. Tapi kalau saran saya amannya di 314 buat yang mau masuk Elsa. Lanjut ke saham BSSR. Nah, BSSR ini by request dari teman-teman di grup Telegram. BSSR ini hari ini dia turun 0,25%. Open sama dengan close ya. Open sama dengan close, yaitu dia doji. Nah, sebelumnya ini candle merah. Mudah-mudahan ini pertanda bagus, dalam artian besok dia akan naik ke atas karena hari ini dia doji. Nah, kita lihat dulu supportnya itu di 3, maksudnya low kemarin itu di harga 3940. Nah, hari ini open dan close pun di harga 3940. Kalau misalkan dia turun lagi di low-nya hari ini, turun lagi di bawah low-nya hari ini untuk BSSR, misalkan di 390, atau kalau mau ambil ininya di bawah bottom box ya 3860. Nah, 3860. Nah, teman-teman boleh pakai stop loss di 350 atau 340 untuk stop lossnya. Saya tuliskan aja deh 3840 atau 3850 untuk stop loss ya, atau untuk trailing stop kalau teman-teman yang sudah punya. Tapi kalau yang baru masuk di tanggal 6, ini udah mesti hati-hati. Kalau misalkan dia tembus ke harga 3840 atau 3830, sebaiknya keluar dulu ya. Nah, target masih sama di 4470 dan 5030. Ini masih boleh dipantau. Nah,
Misalkan besok dia masih mau naik, akan sangat bagus jika dia bisa bertahan di harga di atas harga 3.990. Berarti yaitu di harga, tunggu sebentar ya. Berarti di harga 4.000. Kalau dia bisa bertahan di harga 4.000, ini masih bagus. Tapi kalau misalkan dia besok turun lagi ke bawah 3840, teman-teman boleh exit dulu, atau kalau mau nunggu di MA 100 juga boleh. Tergantung kekuatan teman-teman untuk menahan kerugian seberapa besar. Nah, untuk MA 100 ada di 3.700, kalau mau tahan ya satu tik aja di bawahnya di 3690 ya untuk BSSR. Tapi kalau misalkan dia naik lagi ke harga 4.000 atau bahkan bisa di atasnya nih, akan lebih bagus. Biasanya sih setelah itu kalau dia nggak lanjut ya dia sideways dulu, mungkin beberapa 2-3 hari seperti itu. Kalau dia naik lagi kemungkinan minggu depan dia baru mulai jalan lagi ya. Ini untuk BSSR ya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu JSMR. Nah, Jasa Marga hari ini bagus. Dia berhasil kembali ke jalur yang benar atau ke jalan yang benar, yaitu di atas moving average. Dia close di 3.930. Nah, kalau ada yang berminat, ini kemarin trading plan kemarin ya. Ini dia nggak berhasil close di atas nggak berhasil close di harga 4.035 ya. Nah, ini kan trading plan di tanggal 30. Ternyata di tanggal 30 dia open sebetulnya di atas, di harga 4.035, tapi ternyata tekanan dari atas lebih kuat, dia terkoreksi. Nah, apakah dia akan mencoba menembusnya lagi? Nah, boleh ambil posisi untuk spek buy di harga di atas 3.960 ya. Ini kita rubah aja untuk trading plan-nya karena dia gagal kemarin. 3.960. Boleh ambil posisi jika dia bisa bertahan di harga 3.960 atau di atasnya. Ya, target terdekat ya sebetulnya ada di 40.30. Tapi harapannya adalah kalau dia bisa bertahan di atas 40.30, berarti next targetnya yaitu di 40.70, 4150, 4200 dan seterusnya. Ini masih bisa digunakan sebagai trading plan. Nah, untuk stop lossnya di berapa? Nih belum saya tandain ya. Nih stop lossnya ada di harga 3830. Nah, ini boleh dipantau besok yang mau beli saham Jasa Marga. Ini juga masih oke untuk diperhatikan. Lanjut ke saham GoTo. Nah, ini juga saya bahas kemarin. GoTo berhasil breakout ya. Breakout top box 364. Dan juga breakout previous high di 372 dan close di harga 378. Apakah dia akan lanjut? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung market yang menentukan. Nah, kalau misalkan dia naik, kita cuma bisa antisipasi ya. Kalau dia naik lagi besok di atas 390, ini akan lebih bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman mau berspekulasi atau mau spek buy di atas close hari ini juga boleh. Itu hak teman-teman semua. Misalkan teman-teman mau ambil harga di 380, boleh. Lalu mau ngambil harga lagi, mau beli lagi di harga 292 juga boleh. Targetnya masih sama yaitu 442 dan 422 dan 442. Oke. Dan untuk stop lossnya kayaknya udah terlalu jauh kalau misalkan pakai yang di 304. Kita bisa pakai low hari ini aja, yaitu di harga 346 aja, boleh dijadikan stop loss. 346. Oke. Kalau misalkan dia malah turun, misalkan teman-teman beli, dia turun ke bawah 346, teman-teman keluar dulu aja. Next, lanjut saham berikutnya yaitu TKIM. Nah, TKIM masih bergerak di situ-situ aja. Coba kita lihat ya. Nah,
selama belum kena stop loss sih harusnya masih oke. Nah, stop lossnya itu kan sebetulnya ada di harga low-nya ini kan di 7025. Nah, ini kan kita pakai stop loss 7000. Selama belum kena 7000 harusnya masih aman. Selama dia bergerak di situ aja. Ini masih bisa hold buat teman-teman yang udah buy di tanggal 30 Mei atau yang buy di tanggal 31. Selama dia nggak tembus 7000 masih bisa hold. Oke. Ini saya hapus aja yang SL-nya jadi 7000. Kok 70.000, sorry. Nah, ini selama masih di atas 7000 masih boleh hold, dan juga dia masih di atas MA100. Ini mungkin ya minggu depan atau bahkan mungkin Jumat kali ya, kalau dia bisa minimal targetnya dia bisa close di 7225 itu udah bagus. Kalau dia bisa close di atas di 7225 mungkin banyak yang ikut ambil posisi juga. Nah, targetnya di 7425 dan 7675. Ini masih oke untuk di hold buat teman-teman yang masih sudah beli di tanggal 30 dan atau tanggal 31. Lanjut ke sahabat karibnya yaitu INKP. INKP juga masih oke. Nah, dia rebound ya, dia support moving average-nya dan masih bertahan di atas moving average. Ini juga masih jadi trading plan buat yang masih megang, masih boleh untuk buy. Apalagi kalau dia bisa ke harga 8525 ini bagus. Tapi berarti targetnya udah kena ya. Jadi kalau mau beli ya udah di atas target, atau kalau mau misalkan teman-teman mau ya udah kalau besok kira-kira rame boleh ambil posisi di 8375. Ini kita hapus aja 8375. Oke. Targetnya di 8450, 8500, 8750. Cuman harapannya dia bisa bertahan di atas atau di harga 8525 itu akan bagus banget kalau misalkan dia bisa bertahan di harga 8525. Kalau lanjut naik ya, jadi masih boleh dipantau, masih bisa di hold yang udah beli di bawah atau beli waktu di tanggal 30. Lanjut Aldo hari ini bagus. Hari ini bagus, tapi sempat naik tinggi dan juga terkoreksi. Aldo itu dia break top box 975 ya. Ini di berhasil 975 break top box. Ini masih ada untuk trading plan sebelumnya yang udah dibuat untuk buy di 985. Berarti kalau yang udah beli di 985 bagus. Nah, targetnya itu di 1070 ini harusnya udah kena karena udah di breakout ya, udah di breakout. Nah, kalau misalkan hari ini gimana closingnya? Closingnya ini di 1020. Ini closingnya cukup bagus karena dia masih bisa bertahan di atas MA100 dan MA50. Kalau misalkan besok pun tidak lanjut, misalkan dia sideways, tapi selama di atas harga 1000, selama di atas harga 1005, nah ini teman-teman masih boleh hold, atau misalkan besok dia sideways dulu, boleh ambil harga selama dia masih bertahan di atas 1005. Oke. Targetnya juga 1070 masih jadi target, atau kita mau naikkan di harga high-nya ya. Jadi 1075 ini jadi target berikutnya. Oke. Untuk stop loss-nya boleh di bawah boleh di bawah top box hari ini, yaitu di 970 boleh. Boleh di sini. Oke. Ini untuk Aldo. Oke. Semoga Aldo bisa sampai ke 1180 lagi, lumayan bisa kasih kita cuan. Apalagi bisa close di atasnya akan lebih bagus lagi.
Oke, kita lanjut ke saham IPCC. Ya, ini IPCC juga request dari teman-teman di Telegram. Nah, IPCC ini selama dia masih bertahan di atas 635, ya, selama dia masih bisa bertahan di atas 635, ini masih bisa hold. Ini juga ada kita tandain. Pokoknya dia misalnya 635 kena, selama di atasnya masih oke, tapi kalau udah tembus ke bawah, di bawah 635 mesti hati-hati. Atau kita jadikan aja stop loss, berarti boleh di 630 atau di 625 sebagai stop loss. Jadi kalau breakout ke bawah, tembus ke bawah, sebaiknya keluar dulu aja untuk IPCC. Nah, kalau misalkan besok tiba-tiba naik gimana? Kalau mau naik ya berarti buy di atas high-nya hari ini aja, atau kalau mau di atas 655 beli di 660 atau di 670, itu juga nggak apa-apa. Kalau saya, kalau misalkan mau ambil, mending di 660. Ini dari bulan sebelumnya ya. Ini masih bisa hold. Nah, targetnya masih di 675, 710 dan 730 untuk IPCC. Oke, yang terakhir adalah Mika. Mika masih bergerak di situ aja. Nah, dia belum berhasil menembus 2.700, ya. Mika sudah dapat naik dan koreksi. Nah, kalau misalkan besok itu dia masih bertahan, dia bertahan di atas 2.700. Kalau dia nggak lanjut naik, kemungkinan dia akan sideways dulu, ya. Kalau stop loss untuk Mika, teman-teman boleh pakai low-nya ini. Kalau misalkan baru masuk ya, kalau baru masuk boleh di low hari ini. Low di tanggal 3 2000, di bawah di harga 2.500 untuk stop loss-nya. Atau kalau mau jauh lagi untuk hold, misalkan untuk hold jangka panjang, boleh di MA 100-nya dulu. MA 100 itu ada di 2460. Nah, teman-teman boleh pakai stop loss 2 tick di bawahnya. Ini untuk yang lebih jauhnya. Tapi juga bisa di bawah low tanggal 3. Misalkan di harga 2.500. Nah, ini juga masih oke dijadikan stop loss. Nah, tapi kalau misalkan Mika besok bisa lanjut atau di atas 2730, ini juga boleh masuk juga kalau mau ambil Mika. Tapi kalau saya lebih prefer tunggu di atas 2.800. Ini bagus untuk kita trading. Paling enggak targetnya di 3.050 masih oke. Kalau dia masih mau naik ke atas. Ini juga target. Ya. Mungkin segitu dulu. Ini adalah video yang keempat, adalah video yang terakhir untuk analisa di tanggal 8. Jadi buat teman-teman yang merasa terbantu oleh video ini, jangan lupa like dan juga share ke teman-teman yang lain, share ke keluarga, kakak, adik, pacar, istri, dan siapa aja. Semoga juga video saya juga bisa membantu orang-orang yang lain di sekitar Anda. Dan buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel saya. Jangan lupa juga untuk subscribe, aktifkan loncengnya, dan tunggu video-video saya berikutnya esok hari setelah market closing. Mungkin segitu dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.